Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengerjakan tugas Project Based Learning aplikasi komputer menggunakan Microsoft Excel berdasarkan data employee survey. Pada soal pertama, tentukan jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi, yaitu kita menggunakan rumus CONIFs. Di sini kita menggunakan rumus CONIFs. Lalu pada kriteria yang pertama kita pilih departemen, lalu kita pilih yang legal. Selanjutnya pada kriteria yang kedua yaitu job satisfaction atau pada kolom W. Selanjutnya kita pilih pada kolom kepuasan 5. Lalu yang terakhir kita blok pada kolom M atau kolom stres. Lalu blok pada kolom 1. Lalu kita pencet enter, berarti hasilnya adalah 25. Berarti terdapat 25 karyawan yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Lalu pada praktis B, kita mencari rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori pernikahan, pada pengalaman terendah dan pengalaman tertinggi. Sebelum itu, kita blok data D atau marital status untuk menemukan unitnya, pencet data, lalu advance, lalu pencet OK. Di sini kita akan memilih copy to another location. Lalu copy to pada kolom kosong, lalu kita klik unique records only, lalu pencet OK. Di sini terdapat 4 kategori: married, single, divorced, widow. Pada married, kita akan mencari rata-rata atau menggunakan rumus average if. Lalu kita mencari range. Range itu ada pada kriteria D atau marital status. Lalu kita pilih kolom married. D. Lalu kolom married. Setelah itu, kita pilih kolom F atau experience. Lalu, pencet enter. Hasilnya yaitu 11,8461. Lalu pada kolom single, kita juga sama mencari average if, blok data D, lalu kita pilih single, lalu kita blok F lagi atau experience-nya, lalu pencet enter. Muncul hasilnya 5,893528. Lalu ada cara cepatnya, yaitu kalian bisa blok saja ke bawah untuk divorce dan widow. Pada divorce, muncul angka 12,7984, lalu pada widow muncul angka 19. Jadi, rata-rata pengalaman tertinggi ada pada widow sebesar 19, lalu
Terendah ada pada single yaitu 5,893,528. Selanjutnya pada praktise, kita akan menganalisis variabel job level. Jadi yang pertama, kita blok semua data yang ada di sini. Langkah selanjutnya, kita pilih insert, lalu pivot table. Setelah itu, pada kolom ini kita pilih exciting worksheet untuk mengcopy ke sebelahnya, lalu pencet OK. Pada pivot table ini, kita akan mengisi dengan job level pada kolom rows, lalu work-life balance pada kolom values, lalu physical activity hours pada kolom values. Karena pada data ini masih dalam berbentuk sum, kita harus mengubahnya menjadi bentuk average. Langkah yang pertama yaitu kita pencet segitiga yang di samping ini, lalu value field setting, selanjutnya kita pilih average, klik OK, dan lakukan hal yang sama pada work-life balance, lalu pencet average, klik OK. Kita dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi ada pada mid dengan 3,1618. Lalu, job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi ada pada lead, yaitu sebesar 2,0735. Jadi, hal tersebut menunjukkan NEET memiliki keseimbangan kerja dan kehidupan yang paling baik. Lalu, untuk lead, yaitu tingkat aktivitas fisik yang paling tinggi dibanding level lainnya. Lalu, selanjutnya kita pada praktis D. Di sini, kita akan membuat grafik batang. Langkah yang pertama yaitu kita blok semua data yang ada di sini. Kita blok hingga mencapai bawah. Setelah itu kita pilih insert untuk pivot table. Lalu exciting worksheet. Kita pindahkan pada halaman kosong di bawahnya. Lalu pencet OK. Pada pivot table ini kita akan taruh departemen kepada kolom rows. Lalu job level pada kolom columns, dan yang terakhir IMPID pada kolom values. IMPID. Setelah itu, kita akan mengganti angka di sini menjadi count. Kita akan mengganti sum of MID. Kita klik pada segitiga di samping, lalu value field setting, lalu kita pencet count dan OK.
Selanjutnya, untuk membuat grafik, kita blok tabel tersebut, lalu kita pilih insert, dan pilih diagram kolom. Di sini kita akan menambahkan judul, itu distribusi jumlah kar jumlah karyawan berdasarkan departemen dan job level. Selanjutnya, di sini klik tanda plus lagi untuk menambahkan axis titles. Pada axis titles X, kita akan isi dengan departemen, dan pada axis title Y, kita akan tambahkan job level. Berikut ini adalah grafik yang dihasilkan oleh tabel berikut ini. Dan 3 insight yang kita dapat temukan yaitu pada Departemen IT memiliki karyawan yang terbanyak dengan total 774. Lalu yang kedua ada pada senior. Senior itu mendominasi di semua departemen dengan nominal 1069. Lalu yang ketiga pada level intern adalah level paling sedikit yaitu dengan total 202. Praktis E, di sini kita akan mencari kepuasaan karyawan yang lembur dan tidak lembur. Langkah pertama yaitu kita blok dulu data untuk memfilter data tersebut untuk menentukan hasil dari karyawan yang lembur dan tidak lembur. Setelah itu kita pencet filter. Setelah filter, untuk mencari tahu yang lembur dan tidak lembur, kita akan memfilter pada data have OT, dan yang pertama true, yang artinya lembur. Lalu pada data job satisfaction, kita akan copy, lalu kita pindahkan pada bagian sini. Jika sudah, selanjutnya kita akan memfilter false. Lalu kita copy juga pada data job satisfaction. Agar jelas, kita akan mengganti ini dengan true, dan ini false. Lalu di sini kita akan klik pada data, lalu data analisis. Di sini kita akan memilih pada t-test to sample assuming equal variance. Klik OK. Lalu pada variabel satu range, kita akan isi dengan AK atau true.
Lalu pada variabel toRange, kita akan isi dengan AL atau false. Klik labels, sudah diklik, lalu pada klik output range, pada bagian ini, klik OK. Pada kolom 4 dari bawah, 1, 2, 3, 4, kita akan menggantinya dengan number, dan dengan decimal place 3, lalu klik OK. Jadi kesimpulannya yaitu p-value kurang dari 5, di sini P-nya itu 0,000, yaitu kurang dari 5, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kepuasan kerja karyawan yang lembur dengan tidak lembur. Karyawan yang tidak lembur memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lembur. Terjadi perbedaan. Selanjutnya, kita akan mencari korelasi antara workload dengan job satisfaction. Di sini kita akan klik L atau workload untuk dipindahkan pada kolom di sini. Selanjutnya, job satisfaction atau kolom Y untuk dipindahkan juga pada sini. Selanjutnya, kita bisa pencet data dan pencet juga data analisis. Lalu, karena kita mencari korelasi, di sini kita akan pencet correlation. Lalu OK. Pada input range, kita akan memblok AS dan AT. Lalu label inverse row diklik. Pada output range, kita akan pindahkan ke sini. Lalu OK. Dan ini hasil korelasinya antara workload dan job satisfaction adalah korelasi negatif lemah karena terdapat minus 0,2534. Jadi, semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun meskipun hubungannya tidak terlalu kuat. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.